Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Dan pada kesempatan hari ini, saya tidak akan memberikan sebuah tutorial, melainkan saya hanya akan membahas sedikit mengenai indikator yang menyebabkan pemeriksaan dan peran konsultan pajak. Baik, teman-teman sekalian, mohon dukungan untuk subscribe, like, share, dan komentarnya. Jika dirasa channel ini bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi untuk teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video baru. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja. Pemeriksaan pajak, jadi indikator yang menyebabkan pemeriksaan dan peran konsultan. Ya, jadi berdasarkan pasal 1 nomor 25 Undang-Undang KUP dijelaskan bahwa pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi, teman-teman sekalian, peraturan mengenai pemeriksaan pajak ini adalah berdasarkan pasal 1 nomor 25 Undang-Undang KUP Perpajakan. Jadi, di sana petugas perpajakan bekerja profesional berdasarkan aturan yang sudah ada. Oke, selanjutnya dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan utama pemeriksaan merupakan pengujian atas kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Jadi, teman-teman sekalian, di sini ada 7 indikator terjadinya pemeriksaan pajak, tetapi tidak menutup kemungkinan banyak sekali faktor-faktor lain di luar 7 yang akan kita bahas ini. Ya, jadi inilah 7 indikator terjadinya pemeriksaan pajak. Yang pertama, tidak membayar dan melapor SPT dengan benar dan tepat waktu. Jadi, indikator yang pertama adalah teman-teman sekalian harus memastikan bahwa pembayaran dan juga pelaporannya tepat waktu. Jika tidak, maka dapat dipastikan bahwa suatu saat kantor teman-teman sekalian akan diperiksa karena ada kelalaian di dalam pelaporan dan juga pembayaran pajak seperti itu ya. Oke, yang kedua adalah profil wajib pajak mencurigakan antara SPT dan kondisi di lapangan tidak sesuai. Misalnya di dalam akta notaris teman-teman sekalian, pajak atau usaha terdaftar sebagai penjual komputer seperti itu, tetapi di dalam prakteknya teman-teman sekalian ada menjual misalnya seperti alat kesehatan atau bahkan mungkin alat-alat uji lab seperti itu. Nah, ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah perbedaan rekonsiliasi pajak. Perbedaan dalam pengakuan di biaya SPT tahunan dan biaya di SPT masa berbeda, ataupun pengakuan keuntungan dalam SPT tahunan dengan SPT masa PPN bulanan ini berbeda seperti itu ya. Jadi contoh konkretnya seperti ini teman-teman. Teman-teman melakukan pelaporan dalam SPT tahunan, misalnya omsetnya yang dilaporkan 6 miliar, tetapi di dalam faktur pajak atau yang sudah dilapor setiap bulan atau masa itu sebesar 7 miliar, sehingga di sana ada selisih 1 miliar yang seharusnya teman-teman sekalian laporkan sebesar 7 miliar, tetapi di dalam SPT tahunan teman-teman hanya melaporkan sebanyak 6 miliar omset, sehingga terjadi selisih omset dan juga pastinya dapat dipastikan ada selisih pajak yang harus dibayar seperti itu. Jadi harus dipastikan teman-teman sekalian sebelum membuat laporan tahunan, maka harus disesuaikan dengan kondisi real SPT masa yang sudah dilaporkan seperti itu. Nah, yang ini juga merupakan indikator untuk terjadinya pemeriksaan pajak. Baik, selanjutnya. Yang keempat adalah analisis gross profit margin atau JPM atau net profit margin atau NPM, corporate tax to turnover ratio atau CTTOR yang berbeda jauh dibandingkan benchmarking dengan industri sejenis. Misalnya, sebagai contoh,
teman-teman sekalian menjual peralatan elektronik seperti komputer dan sejenisnya. Kemudian dalam SPT tahunan, teman-teman hanya melaporkan laba atau marginnya sebesar 2% misalnya dari total omset. Sedangkan benchmarking atau benchmark di kantor pajak untuk penjualan komputer itu sebesar 10%. Maka di sana ada selisih yang lumayan mencolok seperti itu ya, sehingga antara benchmark dengan pelaporan yang teman-teman sekalian laporkan berbeda, sehingga ini adalah menjadi salah satu indikator juga untuk terjadinya pemeriksaan pajak. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika memang teman-teman sekalian dapat membuktikan bahwa margin real atas penjualan komputer tersebut adalah hanya 2%, maka tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman juga bisa mementahkan pendapat atau benchmark bahwa penjualan komputer itu marginnya 10% sesuai dengan benchmark kantor pajak yang mereka miliki seperti itu. Selama teman-teman bisa menjawab itu dan sesuai dengan real apa yang terjadi di lapangan, saya pikir tidak ada masalah seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang kelima adalah menerbitkan faktur pajak kepada pembeli non-NPWP lebih dari 25% dari total faktur pajak yang diterbitkan. Jadi misalnya, kembali lagi sebagai contoh, teman-teman menjual komputer, peralatan komputer seperti itu dan sejenisnya, tetapi di sana ada penjualan kepada non-NPWP atau pembeli yang tidak memiliki NPWP, teman-teman menerbitkan faktur pajak kepada non-NPWP lebih dari 25%. Seperti itu. Ini menjadi salah satu indikator juga terjadinya pemeriksaan pajak. Kenapa? Karena bisa jadi di sana ada maladministrasi yang disengaja, misalnya penjualan kepada si A, si tuan A, misalnya komputer dijual dengan sebesar harga 10 juta rupiah, tetapi teman-teman menerbitkan faktur kepada si tuan A ini yang notabene tidak memiliki NPWP, yang tercantum hanya misalnya 6 juta rupiah, sehingga di sana ada selisih 4 juta omset yang tidak teman-teman laporkan seperti itu. Nah, itu adalah jadi satu indikator juga seperti itu ya. Oke, yang keenam adalah memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau kepemilikan, pengendalian, atau hubungan keluarga. Ini kasusnya hampir mirip dengan yang poin 5 tadi. Di sana bisa jadi ada maladministrasi di mana penjualan yang seharusnya 6 miliar contohnya misalnya, tetapi karena transaksi dengan keluarga, cincai lah misalnya seperti itu, sehingga secara tidak realnya diakui hanya dijual 5 miliar, sehingga ada selisih omset yang tidak terlaporkan seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi harus berhati-hati ketika ada transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa seperti itu. Oke, yang terakhir adalah selama 3 tahun terakhir belum pernah diperiksa dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak. Jadi teman-teman sekalian jangan berbahagia terlebih dahulu. Misalnya dalam 3 tahun atau 4 tahun belum pernah diperiksa pajak seperti itu, maka biasanya akan dilakukan pemeriksaan pajak jika memang dalam 3 tahun terakhir belum pernah diperiksa secara keseluruhan seperti itu. Biasanya nanti akan ada visit atau kunjungan petugas atau AR ke kantor teman-teman sekalian. Oke. Jadi dari ketujuhan indikator terjadinya pemeriksaan tadi, teman-teman tentunya mulai saat ini harus lebih berhati-hati, harus lebih istilahnya memperhatikan setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya kita ke peran konsultan pajak. Jadi dalam pemeriksaan, konsultan akan membantu wajib pajak dalam mengumpulkan, menyusun, sampai memberikan data atau dokumen atau bukti yang kuat guna meyakinkan pemeriksaan sehubungan dengan pemeriksaan yang dijalani oleh wajib pajak, sehingga hasil dari pemeriksaan dapat optimal bagi wajib pajak. Ya, itu tadi teman-teman untuk peran konsultan, yaitu membantu menyiapkan dokumen, menyusun sampai dengan memberikan data atau bukti yang kuat ketika kantor teman-teman sekalian terjadi pemeriksaan pajak. Tetapi teman-teman juga harus ingat bahwa konsultan pajak
hanya membantu saja dalam proses administrasi. Mereka tidak diberikan tanggung jawab secara penuh saat terjadinya kesalahan, misalnya seperti itu, kesalahan administrasi, sehingga teman-teman sekalian bisa melimpahkan kesalahan tersebut ke konsultan tersebut. Jadi tidak seperti itu. Peran konsultan pajak hanya membantu menyiapkan dan juga memberikan data, menyusun sampai dengan memberikan bukti transaksi sehingga dalam proses pemeriksaan dapat optimal, seperti itu ya. Baik, itu tadi teman-teman sekalian 7 indikator terjadinya pemeriksaan pajak. Kembali lagi kepada kita semua, selama kita benar, selama kita patuh kepada kewajiban, saya rasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini berguna dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi